Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ba'd. Rahimakumullah. Kita lanjutkan di sesi yang kedua kita Isya. Belajar kaidah bahasa Arab yaitu nahwu, membaca buku Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Pertemuan yang lalu kita sudah sampai halaman 22 ini. Halaman 22 itu menyelesaikan fi'il amr sudah selesai. Dan latihan-latihan itu ya, latihan terakhir untuk membedakan mana yang fi'il madhi, mana yang mudhari dan mana yang amr sudah selesai. Sekarang kita masuk pembahasan yang berjudul I'rabul Af'ali. I'rabul Af'ali artinya i'rabnya fi'il. I'rabnya fi'il. Apa itu i'rab? I'rab itu perubahan akhir kata dalam suatu kalimat dikarenakan ada faktor yang mempengaruhinya. Itu namanya i'rab, perubahan akhir kata. Kalau shorof itu perubahan dari satu kata menjadi kata yang lain. Kalau i'rab itu cuma akhir katanya tersebut dalam satu konteks kalimat. Di pertemuan yang sudah berlalu dahulu lama itu kita sudah membahas i'rabul asma. Halaman berapa? I'rabul asma. Kesimpulannya itu di halaman 13. Lanjut di halaman 14. Itu dijelaskan ada yang di halaman 13 itu isim-isim yang mu'rab. Jadi di situ ada isim yang mu'rab, berarti isim yang bisa di-i'rab, bisa diubah akhir katanya. Di halaman 13. Sedangkan di halaman 14 disebutkan isim yang mabni, yang tidak bisa di-i'rab, tidak bisa diubah terakhirnya. Itu namanya i'rabul asma. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ada yang bisa diubah, ada yang tetap tidak bisa diubah. Maka demikian pula dengan fi'il. Demikian pula dengan fi'il di halaman 22 ini. Fi'il itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Al-fi'lu mu'rabun wa mabniyun. Ada yang bisa di-i'rab, diubah, dan ada yang mabni, tetap nggak bisa diubah. Pembahasan yang pertama, al-awwal al-mu'rab, isim yang bisa di-i'rab. Al-mu'rab huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amili. Artinya al-mu'rab adalah mu'rab adalah ma taghayyara, apa yang bisa berubah-ubah, akhirnya. Boleh dibalik-balik tuh artinya, terjemahannya boleh menjadi adalah kata yang akhirnya bisa berubah. Akhiruhu taghayyara, yang akhir katanya itu bisa taghayyar, bisa berubah-ubah. Itu namanya i'rab. Kenapa kalau bisa berubah? Bisa babi dukhulil amil, dengan sebab masuknya amil. Jadi berubah karena kemasukan amil. Amil itu apa? Amil itu suatu faktor yang mengubah kondisi akhir kata dalam satu kalimat. Amil itu isim fa'il juga. Amil artinya yang beramal, yang mempengaruhi, yang mengubah, itu namanya amil. Jadi kita ulangi, mu'rab adalah kata yang bisa berubah akhirnya karena sebab kemasukan amil. Gitu. Ini mu'rab. Mithlu, insyaallah lebih mudah dipahami dengan adanya contoh. Mithlu, contohnya fi'il yaktubu.
Yaktubu ini sighah fi'il apa? Mudhari. Yaktubu itu bisa berubah akhirnya. Yaktubu di akhirnya apa bunyinya? Bu, dhammah, ya kan? Yaktubu itu bisa berubah menjadi lan yaktuba. Yaktubu menjadi lan yaktuba. Bisa berubah lagi menjadi lam yaktub. Tadinya dhammah jadi fathah, bisa jadi sukun. Nah, ini namanya mu'rab. Bisa berubah akhirnya karena ada amil yang masuk padanya. Amilnya mana? Kalau yaktubu itu tidak ada amil, sehingga asal daripada fi'il mudhari itu rafa, alamatnya dhammah. Jadi kalau nanti antum belajar i'rab, yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya, yaktubu itu fi'il mudhari' marfu'. Kenapa kok marfu'? Litajarudi anil nasibi wal jazm. Karena dia kosong dari amil nasab ataupun amil jazm, maka dia rafa'. Nah, sedangkan lam yaktuba, yaktuba di sini i'rabnya yaktuba fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Jadi lan yaktuba ini fi'il mudhari' yang mansub, dinasabkan. Kenapa? Karena kemasukan amil lan. Dia dinasabkan dengan adanya lan. Nah, jadi lan ini termasuk salah satu dari amil penasab. Amil penasab. Nah, sedangkan lam itu amil penjazm, menjazmkan fi'il mudhari'. Alamat jazmnya menjadi sukun. Lam yaktub. Ini namanya mu'rab, bisa berubah. Yaktubu, lam yaktuba, lam yaktub. Bisa diterima, bisa dipahami. Jadi bisa berubah ya. Sebagaimana isim. Isim dulu kan baitun, bisa berubah menjadi baitan, bisa berubah menjadi baitin. Karena ada amil yang masuk. Baitun, misalkan hadza baitun, ini rumah. Nah, dia rafa karena amilnya dia sebagai khabar. Jadi mubtada'nya hadza. Kemudian ra'aitu baitan, aku melihat sebuah rumah. Baitan jadi mansub. Nah, amilnya yang masuk di situ adalah ada fi'il dan fa'il sebelumnya, sehingga dia sebagai maf'ul bih objek. Jadi ambil itu sesuatu yang mengaruhi. Kalau tidak ada sesuatu yang mengaruhinya, maka kembali ke asal, itu marfu. Asalnya gitu. Nah, pada isim seperti itu. Kalau isim kan i'rabnya apa aja? Rafa, nasab, sama jar. Nah, kalau fi'il rafa, nasab, jazm. Nah, itu diingat ya. Jadi tidak ada isim yang jazm. Kalau isim kok dibaca jazm itu diwakafkan namanya, diberhentikan bacanya. Ya, diwakafkan kan, kalau dalam baca Arab kan sering diwakafkan. Tapi asalnya tidak ada jazm. Sedangkan yang jazm itu miliknya fi'il. Artinya tergantung konteks kalimat. Kalau di sini yaktubu, dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Lan yaktuba sama lam yaktub, lan sama lam itu artinya mirip, yaitu tidak. Dia meniadakan, nafi, nafi untuk meniadakan. Berarti artinya lan yaktuba atau lam yaktub itu artinya dia tidak menulis. Dia tidak menulis. Kemudian contoh yang kedua, yajlisu. Yajlisu dia rafa dengan dhammah alamatnya, namanya dhammah. Kemasukan lan maka menjadi lan yajlisa. Kalau kemasukan lam maka menjadi lam yajlis. Jadi gitu. Ini namanya mu'rab, bisa berubah. Kemudian di halaman 23 penulis mengatakan ammal mu'rabu minal af'ali fahuwa al-mudhari'u illa idza dakhalat alaihi nunul inasi au nunut tawkidi.
Artinya amal mu'rab, adapun al mu'rab yang bisa di-i'rab minal af'ali dari fiil-fiil. Adapun yang bisa di-i'rab dari fiil-fiil maka adalah al-mudhari, fiil mudhari. Ya, fiil mudhari. Illa kecuali jika dakhalat alaihi itu kemasukan. Jika kemasukan nunul inas, nun perempuan, bisa nun inas atau nun niswah. Sering kita sebutkan bisa nun inas atau nun niswah. Au nun taukid atau kemasukan nun taukid. Ini pelajaran yang sudah berlalu juga. Kemasukan nun taukid. Ya, kita ulangi ya. Amal murabu minal af'ali. Adapun yang bisa di-i'rab dari fiil-fiil. Nah, maksudnya gini. Dari fiil-fiil itu maksudnya fiil kan ada banyak. Ada fiil apa aja? Madhi, mudhari, amr. Nah, fiil yang bisa di-i'rab itu cuman mudhari. Madhi sama amr itu nggak bisa di-i'rab. Dia nanti maksudnya mabni. Nah, itu pun yang hanya fiil mudhari ternyata ada pengecualian juga. Tidak semua fiil mudhari kan tasrifnya kan yaqulu, yaqulani, yaquluna, taqulu, taqulani, yaqulna. Masih ingat ya? Taqulu, taqulani, taquluna, taqulina, taqulani, taqulna, taqulu, naqulna. Itu maksudnya kan itu. Masih ingat tak? Apa tak? Udah lupa loh ya. Mudhari majhul malah apa? Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna, tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna, tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna, tuf'alu, tuf'alu. Sama. Intinya dia mudhari. Baik yang maklum atau yang majhul itu mu'rab. Itu bisa di-i'rab. Illa kecuali. Nah, kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama dia nyambung dengan nun inas. Nyambung dengan nun inas itu berarti yang failnya hunna sama antumna. Hunna berarti yang mana? Contohnya yaktubna. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Nah itu loh, yang yaktubna. Itu namanya bersambung dengan nun inas. Perlu ditulis enggak? Ini namanya nun inas. Nah, dua ini ghairu mu'rab. Nah, gitu. Tidak bisa di-i'rab karena nanti nama lainnya mabni. Sedangkan selainnya dia mu'rab. Ya, diterima dulu. Selain dua ini semuanya mu'rab. Nah, ini fi'il mudhari. Atau kondisi yang kedua, dia juga tidak mu'rab ketika nyambung dengan nun taukid. Gimana? Contohnya misalkan yaktubu dikasih nun taukid menjadi yaktuban. Nah, itu juga tidak bisa di-i'rab. Contohnya yaktubu ini dikasih nun taukid menjadi yaktuban. Yaktuban. Nah, ini kemasukan nun taukid, maka ini tidak bisa di-i'rab. Tidak bisa. Yang lainnya juga gitu. Yaktuban ini jadi yaktu apa ya? Masih ingat? Yaktubani. Nah, ini jadi
tauhid maka juga tidak di i'rab, tidak bisa di i'rab, tidak bisa diubah. Makanya nanti akan semakin paham ketika kita masuk contoh. Kita lihat contohnya. Ketika bersambung dengan nun inas, di situ sebutkan yajlisnya sama tajlisna. Bisa dibayangkan? Yajlisna itu dari kata tasrifannya itu yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisna. Nah, itu loh yang guna. Sedangkan yang tajlisna itu sambungannya tajlisu, tajlislani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna. Nah, antum, nah pelakunya antum. Nah, itu tidak bisa diubah. Sama contoh berikutnya yasjudna sama tasjudna. Itu yang bersambung dengan nun inas. Adapun yang bersambung nun taukid itu semuanya. Ketika yaktubu menjadi yaktubanna, yasjudu menjadi yasjudanna. Sudah bisa diterima dulu contohnya, kita praktekkan. Nah, kita praktekkan jadi kalau misalkan ada kata yasjudu, yasjudu, kemasukan lam, maka jadi yasjudu. Masukkan lam, ini bisa di i'rab. Namun kalau dia masukkan dengan nun inas, yasjudna, kemasukan lam, jadi tetap. Nah, lam yasjudna tidak berubah. Ketika kemasukan lam, tetap lam yasjudna, tidak berubah. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi yang tadinya yang ini apa? Murab, ini tidak murab atau mabni namanya. Gitu. Sama yang ini pun juga gitu. Yang tubanna, jadi ketika kemasukan lam, tetap dia lam yang tubanna. Banyak contohnya di Al-Quran juga ada. Itu yang murab. Sampai sini ada pertanyaan? Itu yang lam yang menjadikan mansub itu ada temannya deh. Ada. Ya, nanti ada waktu nasibah. Alat-alat yang menasabkan halaman 25 itu setelahnya. Ya, boleh ditengok dulu untuk bocoran, mungkin untuk awasan atau malah bikin pusing. Oh, ternyata banyak umat ini. Nah, itu ada waktu nasibah, artinya alat-alat penasab atau tadi amil-amil yang menasabkan. Ada an, ada lan, ada idan, ada kai, lamu juhud. Nah, itu namanya penasab. Nah, penjazm juga ada selain lam. Selain lam juga ada. Di halaman berapa setelahnya? Halaman 26. Ada yang menjazmkan satu fiil saja, ada yang menjazmkan dua fiil. Tapi insya Allah nanti akan datang. Ya. Ada pertanyaan lagi? Dulu. Tadi sorok ada yang bingung? Bisa ditanyakan, diulang. Paham? Sorok tadi yang apa? Muncul pilih tadi. Itu sebetulnya masuk nahwu juga, cuman kaidah penulisannya, nah itu tadi mudhaf itu artinya itu satu kata disandarkan ke kata yang lain. Sama nanti di nahwu juga ada itu idhofiyah, penyandaran yang disandarkan ke bawahnya. Dan tadi contoh yang tadi muncul itu ngejarkan muncul pilihnya. Ya, kalau mudhaf itu bebas. Mudhaf itu bisa rafa, bisa nasab, bisa jar. Mudhaf itu kata yang depan. Contohnya tadi nasiru.
itu mudhofnya. Itu bisa nasiru, bisa nasiro, bisa nasiri. Sedangkan mudhof ilaih pasti majrur. Pasti majrur. Cuman karena tadi kan kita belajarnya yang mudhof ilaih kan apa tadi? Domir. Nah, kalau domir itu termasuk mabni. Dia nggak bisa berubah. Tapi kalau misalkan diganti dohir, bukan domir, misalkan penolongnya Zaid, berarti nasiru Zaidin. Nah, Zaidin apa Zaidin ya. Nasiru Zaidin. Karena sedangkan nasirun sama Zaidun. Nasirun Zaidun. Ini menjadi nasiru Zaidin. Nah, yang Zaid itu mesti mudhof ilaih. Ya. Nasiru dini. Nah, penolongnya agama. Nasiru dini. Dari kata nasiru sama adinu. Jadi nasiru dini. Gitu. Iya. Jadi yang mudhof ilaih mesti majrur. Yang mudhof ilaih pasti majrur. Tapi kalau yang mudhof itu tergantung kedudukannya. Ada lagi pertanyaan? Tadi yang sholihatun. Sholihatun itu bukan termasuk yang tidak menerima tanwin. Sholihatun tanwin, Pak. Isim yang bisa menerima tanwin. Bisa. Tidak termasuk ismul ladzi lain sholihin. Bukan. Karena dia tidak ada ilah yang menghalangi dia dari tanwin. Mungkin antum berpikirnya nama perempuan. Nah, kalau nama perempuan itu yang menjadi ilah itu memang nama perempuan, bentuk nama perempuan, bukan yang bentuknya dari bahasa Arab yang ada formatnya atau ada wazannya itu. Ada wazannya, maka dia tetap bertanwin. Misalkan sholihatun dijadikan nama orang perempuan, dia tetap bertanwin sholihatun. Sholihatun. Tapi kalau yang bukan nama, atau bisa jadi kalau benar-benar jadi nama, bisa sih apa ghairu munsharif itu selama dia jadi alam, jadi nama ya, jadi nama seperti Fatimah, betul. Kalau itu nama Fatimah itu kan tulisannya kan isim fa'ilah. Nah, kalau nama menjadi nama Fatimah maka menjadi Fatimah tuh, ya ghairu munsharif. Cuman yang kita bahas itu bukan nama. Sehingga kalau dalam apa tadi ghairu munsharif sudah atau belum di sini? Sudah kan? Nah, itu kan yang ditanyakan sama itu tadi yang menjadi ghairu munsharif itu harus ada dua ilah. Yang kedua muannas, yang pertama adalah alam, nama orang. Jadi kalau misalkan sholihatun itu dijadikan nama, ini koreksi tadi, kalau sholihatun dijadikan nama orang perempuan nama, maka menjadi sholihatun. Ya, kalau nama ya nama orang. Tapi yang kita bahas tadi kan bukan nama orang, jadi isim fa'il. Tasrifan dari isim fa'il. Sholihun, sholihani, sholihuna, sholihatun kalian. Jadi beda, dibedakan. Ada tambahan lagi? Itu insyaallah. Ghairu munsharif perlu dipelajari ulang-ulang gitu ya. Di halaman 15. Sekian dulu ya. Sudah cukup insyaallah ya. Nahwunya sedikit-sedikit saja. Sudah ada pertanyaan lagi? Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta